Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kali ini saya mau menampilkan video lengkap pembahasan dari Pak Bambang Nursena atas klaim bahwa semua nabi beragama Islam. Tadi sebenarnya video ini sudah saya upload, tapi saya hapus lagi. Dan video Ustadz Basalamah tidak saya cantumkan di video ini, tapi linknya saya cantumkan di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi. Jadi, benarkah semua nabi agamanya Islam? Mari simak penjelasan video Pak Bambang Nursena berikut ini. Kita akan membahas dulu yang pertama, pengaburan antara normativitas dan historisitas agama. Biasanya, saudara-saudara muslim percaya bahwa nabi dan rasul yang dikenal namanya dalam Al-Quran itu ada 25 nabi. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Hud, Nuh, sampai Ibrahim, Ismail, Ishak, sampai Zakaria, Isa, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sesungguhnya tradisi Islam itu mempercayai bahwa sebenarnya ada lebih daripada sekedar 25 nabi dan rasul. Ada 124.000 nabi yang tidak disebutkan namanya, dan ada 313 rasul yang tidak disebutkan namanya. Dengan demikian, apabila di Al-Quran tidak ada nama Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Daniel, maka itu Nabi Islam juga. Makanya di Alexandria, Mesir ada Masjid Nabi Daniel. Dalam tafsir-tafsir Al-Quran mulai dari At-Tabari, Ibnu Katsir, ada nama-nama, misalnya nama Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel, yang itu sesungguhnya riwayat-riwayat Yahudi Kristen yang kemudian diislamisasikan. Bahkan tidak hanya itu, nabi-nabi, kalau bisa disebut nabi sebetulnya, tapi tokoh-tokoh agama di luar tradisi agama Semitik, Yahudi, Kristen, dan Islam maksud saya, itu dianggap nabi pula. Misalnya Tafsir Al-Qasimi menyebut bahwa sesungguhnya Siddhartha Gautama itu tidak lain adalah Nabi Zulkifli. Maka itu disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 85. Wa Ismaila wa Idrisa wa Zulkifli kullu minas sabirin. Dan Ismail dan Idris dan Zulkifli yang semuanya termasuk orang yang sabar. Nah, kemudian dalam konteks seperti ini saya kira tidak cukup kita hanya mendasarkan pada tafsir agama kita, baik yang Islam dengan tafsir Al-Quran, yang Kristen dengan tafsir Injil, tidak bisa. Karena apa? Wahyu itu berlaku bagi yang mempercayai, dan tidak bisa kita jadikan ukuran untuk sejarah dunia yang jelas menganut agama yang berbeda dengan kita. Misalnya, tatkala seorang mengidentifikasi Ibrahim itu seorang muslim, tidak cukup kita hanya membaca ayat Al-Quran. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 131, dan berfirmanlah kepadanya Tuhannya, aslim, Islamlah, taatlah. Qala, kata Ibrahim, aslamtu lirabbil alamin, saya telah Islam, saya telah berislam, saya telah berserah diri kepada Tuhan seluruh sekalian alam. Apakah ini bukti bahwa Ibrahim adalah seorang muslim? Nanti dulu. Bahwa Ibrahim seorang yang taat kepada Tuhan, sebagaimana banyak tokoh-tokoh agama memberikan keteladanan, ketaatan, itu ya, itu betul. Tetapi bukan berarti kalau ada orang yang taat sejalan dengan istilah Arab aslam, ya, yuslimu, islaman, tidak berarti agamanya Islam. Tidak cukup hanya studi bahasa, apalagi itu dikaitkan dengan kitab agama tertentu. Sebab misalnya begini ya, di Jawa Tengah itu ada seorang tokoh aliran kepercayaan namanya Raden Ngabei Sukino Hartono. Kira-kira tahun 1930-an mendirikan paguyuban aliran kepercayaan namanya Paguyuban Sumarah. What is the meaning of Sumarah? Apakah arti Sumarah itu di dalam bahasa Jawa? Sumarah itu artinya submission to will of God. Berserah diri kepada kehendak Tuhan. Ya persis sama dengan kata Islam. Kata aslam yang kemudian
Orang yang taat namanya muslimin, muslimat, agama yang mengajarkan ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut al-Islam. Tapi masalahnya, kalau Ibrahim taat, Ibrahim disebut secara par excellence agamanya Islam. Berarti Ibrahim yang taat di dalam bahasa Jawa, Ibrahim sumarah mringkersaning Gusti Allah. Dia taat kepada kehendak dari Tuhan. Kalau Yesus taat, berarti Yesus sumarah mringkersaning Gusti Allah. Tidak berarti hidupnya Yesus di abad pertama menganut paguyuban sumarah 1930-an. Tidak berarti Abraham yang hidup kira-kira tahun 1900 sebelum Masehi menganut paguyuban kepercayaan sumarah dari Jawa Tengah. Nah ini kabur antara normativitas dan historisitas agama. Nah sekarang begini saudara-saudara, sangat mudah kita ini melakukan cross check tentang tokoh-tokoh sejarah. Bukankah banyak prasasti-prasasti yang ditemukan pada zaman Abraham, bahkan sebelum zaman Abraham? Misalnya prasasti Urnamu, prasasti Nusi, itu kira-kira sejaman dengan Abraham tahun 1900 sebelum Masehi. Undang-undang Lipit Ishtar atau Lipit Ishtar Code, Undang-undang Hammurabi, itu kira-kira setelah zaman Ibrahim, sebelum zamannya Nabi Musa. Tinggal mudah, di sana ada pemujaan Dewa Marduk, pemujaan Dewa Marduk oleh Raja Hammurabi. Jadi ada agama yang menyembah Marduk. Begitu juga pada zaman Abraham, tapi tidak sepotong pun kata Islam muncul pada zaman Abraham, pada zaman Musa, pada zaman Yesus, tidak ada itu. Padahal terlalu banyak prasasti yang menunjukkan eksistensi agama Hindu, eksistensi agama Buddha yang sampai sekarang Anda bisa lihat di museum. Dan tidak ada yang mengatakan Buddha beragama Islam. Ajaran Siddhartha Gautama itu namanya Dhamma. Dhamma itu adalah ajarannya Sang Buddha. Dan itu identik kata Pali Dhamma dengan kata Sanskrit Dharma. Dan itulah identitas dari agama rumpun India ini, baik Hindu maupun Buddha. Misalnya, prasasti Batu Asoka itu kira-kira berasal dari tahun 230 sebelum Masehi. Dalam prasasti itu dikisahkan bahwa ada seorang raja yang bernama Dewa Nampriya Priyadarsin. Itu memerintah antara tahun 260 sampai tahun 232 sebelum Masehi. Dia mengunjungi kota kelahiran Sang Buddha. Lalu dia menorehkan prasasti Asoka di situ. Kira-kira bunyinya demikian. Anda bisa cek sendiri. Atana Agasya Mahiyite Hida Bude Jate Sakyamuniti. Di situ ada kata-kata Bude Jate Sakyamuniti. Bahwa sang raja, maksudnya Dewa Nampriya Priyadarsin, itu mengunjungi kota kelahiran Sang Buddha. Dia datang sendiri ke sana, menyembah atau bersembahyang di sana. Karena alasannya apa? Alasannya Bude Jati Sakyamuniti. Karena Buddha Sang Sakyamuni lahir di kota ini. Jelas, ada identitas agama Buddha dalam prasasti Asoka. Lalu, saudara bisa saya tunjukkan prasasti yang lebih tua lagi, yang ditemukan di kuburan Raja Darius I. Dan bagi pembaca Kristen, bagi pendengar Kristen, silakan membaca kitab Isra pasal 6 ayat 1, kitab Isra pasal 6 ayat 15 tentang keberadaan Raja Darius I. Dan pada saat dia mati, maka dituliskan prasasti yang dikenal dengan prasasti Behistun. Sekarang terletak di provinsi Kermanshah, Iran. Nah, dalam prasasti kuburan Raja Darius itu memerintah antara tahun 550 sebelum Masehi sampai 486 sebelum Masehi. Dan di sana dalam prasasti yang tertulis di dalam bahasa kuno, yaitu bahasa Persia kuno yang disebut
Bagastana. Baga itu artinya Tuhan. Stana itu istana, istana Tuhan. Anda bisa bandingkan dengan kata Bhagavad Gita. Gita nyanyian, Bhagavad Tuhan, nyanyian ketuhanan. Di dalam bahasa Persia kuno itu dituliskan tentang Raja Darius I yang memproklamirkan kemenangannya atas bangsa Hindu. Dikatakan di sana, dengan rahmat Ahura Mazda, dengan rahmat dewa Persia kuno agama Zoroaster itu namanya Ahura Mazda, maka telah ditaklukkan Hidusaka Hauma Warga Saka, telah ditaklukkan negeri Saka di tanah Hindu dan Hauma Warga Saka. Saudara-saudara bisa membaca atau cek langsung sejarah Hindu di Persia, di India kuno. Jadi ada nama agama Hindu di sana, ada nama agama Buddha. Dan yang kedua, itu kita tidak bisa mengukur agama orang lain dari ukuran kita. Semua nabi agama Islam, semua nabi agamanya Islam. Apakah setiap tokoh spiritual menamakan ajarannya dengan agama? Nah, itu yang harus kita kupas lebih lanjut. Jadi istilah Hindu, istilah Hindu, ya, itu sesungguhnya tidak hanya merujuk kepada bangsa India, tapi bangsa India dengan agamanya. Jadi sudah ternyata rumit kan kalau bicara tentang sejarah agama-agama. Anda menguasai agama Islam dengan Al-Quran sepinter apapun Anda, tapi itu tidak berlaku bagi orang yang tidak meyakini. Tidak seperti itu. Maka marilah kita bebaskan diri kita dari imperialisme doktriner yang berlagak seolah-olah dia mampu untuk memecahkan semuanya. Sebelum mengakhiri tayangan ini, saya akan ajak Anda ngikuti saya dari dekat kita melihat Dome of the Rock, Masjid Qubatus Sokroh, yang itu menjadi perselisihan antara Yahudi dan Islam sampai hari ini. Pertanyaannya sekarang, berarti yang disebut Masjid Al-Aqsa dalam Al-Quran itu tentu bukan ini. Itu hanya bayangan orang-orang Muslim bahwa rumah ibadah itu dulunya sama, padahal tidak seperti kenyataan. Yahudi punya dua pola ibadah. Yang pertama pola ibadah korban yang ada di Bait Allah, yaitu dulu tempatnya ini. Kemudian ketika Bait Allah itu dihancurkan oleh Jenderal Titus tahun 70 tanggal 5 Agustus, maka sampai sekarang orang Yahudi memperingati tanggal 9 bulan Ab yang namanya Tis'a B'Av sebagai hari raya perkabungan. Mereka berpuasa dan dokumen itu disebutkan dalam Megilot Ta'anit, gunungan berpuasa setiap tanggal 9 bulan Ab yang bertepatan 5 Agustus tahun 70 Masehi. Makanya tinggal tembok yang tersisa di tembok barat yang besok kita kunjungi atau kapan kita kunjungi. Di situ sebetulnya namanya dalam bahasa Ibrani Hakotel Hamarif, artinya tembok barat. Tetapi karena orang-orang bukan Yahudi lihat bahwa orang Yahudi suka meratap-ratap di situ, menangisi ke Bait Allah yang hancur, orang luar Yahudi menyebutnya tembok ratapan. Orang Arab menyebut Haitun al-Mubaka. Bagi orang Kristen dia membaca Injil Markus, kamu melihat bangunan yang megah ini. Akan tiba saatnya satu batu pun tidak terletak di atas batu yang lain, semua akan diratakan menjadi batu. Karena bagi orang Kristen, Bait Allah yang sesungguhnya itu adalah Kristus sendiri. Tetapi yang kita lihat adalah bagaimana sejarah ini secara runut bisa kita pahami. Dan yang terakhir, ketika dia menyebut masjid, sekarang ini ada kebingungan yang luar biasa di kalangan teman-teman yang berziarah ke sini. Lalu kalau masjid ini baru dibangun tahun 705, sedangkan Nabi Muhammad meninggal tahun 632, lalu kemana Isra Mi'raj itu terjadi? Ya, makanya dari pandangan Cak Nur, semuanya ini masjid, asalkan tempat untuk bersujud itu masjid, tidak perlu harus bangunan. Pandangan pertama gitu. Yang kedua, yang disebut Masjid Al-Aqsa itu semua komplek ini disebut Masjid Al-Aqsa. Tapi pertanyaannya adalah kata masjid itu kata tunggal, bukan masjid kata jamak. Jadi kadang-kadang memang narasi teologis tidak selalu cocok dengan fakta historis. Karena kita dari awal tidak pernah
mengklaim sesuatu secara bombastis ya. Misalnya ada geser-geser sedikit tentang letaknya gereja Sabda Bahagia, itu tidak ada masalah. Karena ternyata apa? Ya memang waktu zamannya Antonio Barolucci belum ada penggalian arkeologis yang lebih mendalam lagi. Semoga apa yang kita bisa lihat di sini semakin membuat kita lebih bijak dalam melihat perbedaan, tetapi juga bagaimana iman kita tetap memiliki akar sejarah. Kita beruntung bahwa kita bisa masuk ke tempat itu. Tidak tiap grup bisa masuk di tempat itu. Bahkan sebetulnya harus saya katakan, sekalipun kemarin kita telat masuk ke Kapernaum tidak pernah heboh seperti Dome of the Rock. Jadi tempat ini sebetulnya tempat yang menurut saya sangat penting